Terima kasih Musik Ministry. Hari ini, terima kasih Musik Ministry. Hari ini kita akan berbicara mengenai hal yang sebenarnya minggu lalu hampir-hampir mirip ya. Khotbahnya sepenuh hati mengikut Tuhan. Hari ini judulnya mengikuti Yesus. Nah, apa nih Sami Mawon gitu ya? Ya semuanya sama gitu ya. Tapi coba kita kupas dari angle yang berbeda. Dan sangat baik bagi Bapak Ibu untuk juga mendengar khotbah pertama dan khotbah ibadah kedua pada pagi dan siang hari ini. Karena ini semua saya rasa bertautan, ya, bertalian ya, terkait dengan firman yang kita akan lihat pada sore hari ini. Kita buka di Markus 1 ayat 14 sampai yang ke-20. Saya hari ini coba agak cepat ya. Katanya kalau saya yang khotbah lama katanya sama. Oke, Markus 1 ayat yang ke-14 sampai yang ke-20. Ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. 15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ayat 16, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 19, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, lihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Ayat 20, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Bapak dan Ibu, soal mengikut Yesus, ya, balik ke judulnya mengikut Yesus. Kita ya kadangkala mengatakan, oh oke, saya mau mengikut Yesus. Ya, saya mau ada hubungan, koneksi dengan Yesus. Ya. Tapi kita harus betul-betul mengerti, memahami siapa Yesus. Ya. Kalau enggak, ya, jangan-jangan nanti Yesus yang ikut kamu, bukan kamu yang ikut Yesus. Saya maunya Yesus yang seperti ini. Ya. Saya maunya Yesus yang tidak menegur saya, tidak mengkoreksi saya. Ya. Saya maunya hanya mau tadi. Ya. Firman Tuhan jadi tidak berdaulat. Ya. Ingat, hubungan kita dengan firman Tuhan selalu firman Tuhan yang punya otoritas. Di atas kita. Ya, di atas kita. Bukan kita di atas firman. Kalau kita di atas firman, kita yang melihat kepada firman. Saya maunya yang ini, dan ini. Tapi kalau firman di atas kita. Firman yang mengatakan, saya firman maunya Efraim yang seperti ini. Saya maunya Begi yang seperti ini. Saya maunya Pastor Joao yang seperti ini. Begitu pula dengan hubungan kita dengan Yesus. Kita tidak mendikte Yesus seperti apa yang mau kita ikuti. Itu artinya Yesus ngikut kamu. Tapi kita hari ini mau belajar bahwa kita mau mengikut Yesus dengan panggilannya dia. Panggilannya dia yang seutuhnya. Yang lengkap. Dan di sini kita akan bicara ya, bahwa Markus ini dari 4 Injil, dia yang pertama kali ditulis. Ya, dia yang pertama kali ditulis. Dan kalau kita lihat di Markus 1 ayat 14 sampai 20 ini kata-kata pertama Yesus di Injil Markus. Ya, Bapak Ibu baca ya. Belum ada perkataan Yesus sampai di tadi ayat 14 dan kemudian lanjut sampai ke ayat 20. Nah, Bapak Ibu, ya, ini yang Yesus lakukan
bukan hal yang umum. It's not a common practice. Ya. Di sini dikatakan apa? Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Perhatikan. Ya. Di zaman itu, di zaman atau di budaya Yahudi ataupun budaya Ibrani, ya orang-orang Yahudi, murid yang mencari guru, benar gak? Ya sama lah kayak kita kan. Kita ke sekolah, ya kita yang mencari guru. Kita mencari pendidikan. Atau kita ke tempat les gitu ya. Kita cari kursus. Ya, mau dari kursus jahit sampai kursus setir gitu. Ya, kita yang cari. Nah di sini ya, Yesus yang mencari. Ya, mencari murid. Jadi hal-hal pertama yang dia katakan apa? Ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Nah inilah panggilan Yesus kepada kita sebenarnya. Untuk kita mengikut dia. Nah ada 4 hal yang saya mau sampaikan di sini bahwa panggilan Yesus untuk mengikut dia adalah pertama, itu panggilan yang berbeda. Pertama, panggilan yang berbeda. Kedua, adalah panggilan yang sangat drastis. Oke, sangat drastis, sangat berbeda. Ya. Ketiga, ya, adalah panggilan yang berproses atau memproses kita. Dan yang ketiga, tapi panggilan itu walaupun susah, walaupun drastis, ya, tapi itu bisa dilakukan. It's doable. Itu bisa dilakukan. Mari kita sama-sama masuk satu persatu dalam poin-poin ini. Yang pertama tadi saya katakan berbeda. Kenapa berbeda? Karena tadi di ayat yang ke-15 kita lihat, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, ada 2 kata di situ, kerajaan Allah dan Injil. Saya jelaskan dulu yang Injil. Apa sih Injil? What is gospel? Apa itu Injil? Kabar baik orang bilang, ya. Kabar yang baik. Ya, dari katanya sendiri evangelion. Ya, kabar tentang sesuatu yang menimbulkan sukacita. Nah, Bapak Ibu, kalau sekarang kabar baik itu kayaknya sesuatu yang sudah biasa aja, benar gak? Ya, kabar yang biasa aja. Apa maksudnya? Setiap hari kita dengar good news, benar gak? Ada akun Instagram, mungkin saya udah lupa, masih ada gak? Good News from Indonesia, GNFI. Ya, saya lupa masih ada apa enggak. Dulu itu adalah pelopor-pelopor orang-orang, aduh kayaknya tuh kok berita tuh isinya pembunuhan, perampokan. Jadi dia coba untuk ya ambil sisi-sisi baik, good news. Ya. Nah, tapi ini bukan sekedar berita baik atau sekedar daily news Bapak Ibu. Ya. Injil atau gospel is a apa? Kabar yang mengubah sejarah. Ya. History shaping news. Nah, itu Injil. Ya. Life shaping news, life changing news. Berita yang mengubahkan hidup, yang mengubah sejarah. Kata-kata ini atau Injil itu biasa dibawa atau dipakai waktu bangsa ini kan dulu dibawa bangsa Romawi, mereka mengadakan yang namanya apa? Perlombaan. Ya. Perlombaan maraton, perlombaan adu ketangkasan dan lain sebagainya. Nah, kalau menang gitu ya, seorang dari yang menang ini akan pulang ke kotanya. Ya. Nah, ini penginjil namanya. Dia akan bilang, "Oh, kita menang tuh." Benar gak? Kita menang lomba yang seantero. Bayangkan ya, waktu itu manusia itu belum kenal dunia itu seluas ini. Jadi bagi mereka ini suatu kabar yang sangat besar gitu. Ya. Nah, seperti itu Injil. Ya. Nah, tadi saya bilang ini berbeda. Kenapa berbeda? Beda dari apa? Beda dari agama-agama yang lain. Kenapa berbeda? Karena Injil ya, berbicara tentang sesuatu yang sudah terjadi
dalam sejarah yang mengubah hidup Anda. Perhatikan, sesuatu yang sudah terjadi yang mengubah hidup saya dan saudara. Bedakan dengan agama lain, ya, atau budaya lain. Untuk menjadi seorang yang bermoral, kamu harus melakukan A, B, C, D. Enggak untuk Injil. Gospel, Injil, enggak bicara itu. Injil bicara apa? Apa yang sudah terjadi yang membuat kamu selamat. Lebih spesifik, apa yang sudah Yesus lakukan. Bukan apa yang harus kamu lakukan. Perhatikan. Perhatikan betul-betul. Injil selalu bicara mengenai apa yang Yesus sudah lakukan. Bukan apa yang harus kamu lakukan. Amin. Kata kedua, kerajaan Allah. Kalau kita bayangkan kerajaan Allah, kita bayangkan apa? Wah, sesuatu yang utopia. Sesuatu yang sempurna sama sekali. Ya, berbeda dengan apa yang dunia ini sekarang. Ya. Apa yang kita bayangkan kalau kita mendengar kata kerajaan Allah? Di mana Allah yang menjadi raja, betul? Itu kerajaan Allah, benar gak? Dan kita pernah berada dalam kerajaan Allah, di mana Allah adalah raja. Di mana itu? Kejadian 1, benar gak? Ya. Kejadian 1 dan kejadian 2, Allah betul-betul menjadi raja di situ. Ya. Dalam Taman Eden. Tapi apa masalahnya? Ya. Apa yang membuat kerajaan Allah itu kita nggak lagi berada di dalam situ? Saat kita yang jadi raja, benar gak? Saya baru aja ngajar kelas dasar, Bapak Ibu. Saya tanya, sebelum Adam dan Hawa itu makan buah yang baik dan yang buruk, buah pengetahuan baik dan jahat itu, sebenarnya mereka sudah tahu belum yang mana yang baik dan yang mana yang jahat? Hah? Bingung ya? Mereka sudah tahu belum yang mana yang baik dan yang mana yang jahat sebelum mereka makan buah itu? Sudah sebenarnya. Yang baik adalah apa yang Allah perintahkan. Benar? Yakni hanya boleh makan buah-buah lain di luar buah pengetahuan baik dan buruk. Ya, baik dan jahat. Itu. Yang jahat adalah melanggar perintah Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh manusia? Mereka mau menentukan apa yang baik dan yang buruk menurut mereka sendiri. Sesungguhnya waktu manusia sedang makan buah dari pohon, pengetahuan yang baik dan buruk itu, dia sedang mengatakan apa? Saya akan menentukan mana yang baik dan mana yang jahat menurut saya. Dia menjadi Allah, dia menjadi raja atas kehidupannya sendiri. Bapak dan Ibu, permasalahan kita di dunia ini seperti yang sudah saya pernah sampaikan, adalah self-centered, keegoisan manusia. Dan Bapak Ibu menemukan ini semua di sepanjang Alkitab. Kalau Bapak Ibu baca di tadi Adam dan Hawa, kemudian kalau kita lihat Babel, mereka mencari nama. Benar gak? Me, saya. Self-centered. Ya. Nah, apa yang terjadi di sini? Di budaya-budaya yang lain, mereka memimpikan, gitu ya. Di mitos-mitos budaya mereka memimpikan raja yang datang dengan segala kekuatannya, benar gak? Dengan segala kekuatannya. Entah itu menyelamatkan seorang putri dari atas menara yang tinggi, sehingga putrinya harus
ya, mengulurkan rambutnya gitu kan. Atau dia yang akan mencium dengan penuh kasih sayang kepada putri yang sedang tertidur. Nah, ini yang diceritakan oleh dunia. Ya, wah, night shining with shining armor yang datang untuk menyelamatkan. Ya, to slay the dragon, untuk memusnahkan naga. Ya. Tapi dalam kerajaan Allah, ya, setidaknya saat Yesus datang dan mengatakan ini, kerajaan Allah sudah dekat. Siapa yang datang? Yesus sendiri. Benar? Yesus yang datang. Apakah dia datang dengan segala penuh kekuatannya? Enggak. Yesus datang justru dengan kelemah lembutan. Dia datang dengan penuh kelemahan. Nanti dia akan datang kedua kali dengan penuh kekuatan, betul. Tapi di sini ya, dia menampakkan sosok yang lemah lembut. Dia yang duduk di atas keledai. Bayangin Bapak Ibu, keledai. Bukan kuda putih yang sering dinaiki Pak Prabowo, bukan. Tapi keledai. Ya. Suatu tunggangan yang sederhana. Tunggangan yang sederhana. Di dalam kedatangan yang kedua, betul dia akan datang dengan penuh kekuatan. Melenyapkan semua sakit penyakit. Semua akan dipulihkan. Bumi baru, langit baru. Amin. Itu harapan kita. Tapi saat ini dia nggak datang dengan itu. Dia datang dengan kelemah lembutan. Itu yang pertama. Ini sesuatu yang sangat berbeda dari ajaran-ajaran yang lain. Yang kedua, drastis, sangat drastis. Saya rasa banyak yang sudah pernah membahas ini. Dikatakan apa? Waktu Yesus memanggil yang pertama kepada Simon, ya, kepada Simon dan kepada Andreas, ya, mereka akan dikatakan di ayat 17 akan langsung, ya, ayat 18, coba, mereka akan langsung meninggalkan jala. Oke, dan saat dia panggil lagi yang kedua kali untuk Yakobus dan Yohanes, mereka langsung meninggalkan bapaknya. Bayangin. Ya, meninggalkan bapaknya. Ya. Jadi ada dua hal yang ditinggalkan. Jala dan bapak, atau kita katakan keluarga. Ya, jala dan keluarga. Dua-duanya menantang. Dua-duanya sangat drastis. Tapi berbeda tingkat kedrastisannya gitu ya. Antara kita dengan orang zaman dulu. Bagi kita manusia modern, meninggalkan keluarga untuk merantau, itu biasa aja. Oke? Efraim, kamu ditugaskan karena universitas mau buka kampus baru di IKN, kamu sudah tanda tangan, ya, karena saya PNS, kamu rela dipindahkan kemana aja, benar gak? Saya harus ngerantau. Saya harus tinggalkan ayah dan ibu saya. Bagi kita di dunia modern ini, biasa aja. Ya, itu sehari-hari, tantangan sehari-hari. Tapi coba kalau gini. Ya. Oke, Pak Begi, yang sudah berapa tahun Pak Begi kerja di perusahaan ini? 15 tahun. Yang tadinya Bapak Begi ini pegang accounting, sekarang Bapak tolong pegang marketing ya Pak. Wah, sesuatu yang sangat menantang. Meninggalkan jala, profesi, karir. Bagi kita itu mimpi buruk loh. Kita manusia modern. Ya. Saya misalnya sebagai dosen disuruh kemudian jadi apa? Misalnya ya, bertukar karir. Saya pasti berpikir
ratusan kali, benar nggak? Ya, dibanding kalau saya suruh ninggalin bapak saya, benar nggak? Coba, perhatikan. Ya, ninggalin, aman itu Pak, gitu kan. Sekali-kali kan. Tapi bayangin, buat orang-orang di zaman itu meninggalkan ayah, meninggalkan keluarga, itu sesuatu yang sangat menantang. Lihat Abraham, benar nggak? Kenapa dia dikatakan ya bapak dari orang-orang beriman? Ya, selain karena ya memang betul perbuatannya waktu Ishak ya, menyerahkan anaknya. Tapi dia harus lepas, bayangin, dari keluarganya. Keluarga di zaman itu adalah identitas kamu. Identitas kamu. Ya. Pastor Michael adalah dirinya karena identitas keluarganya. Ya. Karena ada ya keluarganya di situ. Kalau dia terlepas, maka terlepas identitasnya. Ya. Ini drastis sekali. Drastis sekali. Ya. Dan mungkin kita akan bilang, Yesus fanatis banget orang ini. Benar gak? Ekstrim to ekstrim. Masa kita disuruh ninggalkan semuanya? Kan sering kan kita bicara gitu ya. Atau kalau ya banyaklah kesaksian. Saya sering dengar kesaksian dari teman-teman di sini, pemimpin-pemimpin jemaat-jemaat. Ya, yang berhadapan dengan temannya, benar gak? Kamu itu gereja mulu kan gitu. Ya. Sangat ekstrim. Seakan-akan Yesus tuh fanatik banget. Ya. Kita hidup di dunia di mana orang senang dengan dengan kata-kata moderat. Oke? Dengan kata-kata moderat. Gak usah terlalu inilah, gak usah terlalu itu. Ya. Tapi perintah Yesus, panggilan Yesus, ajakan Yesus, itu sangat jauh dari kata moderat. Sangat jauh dari kata moderat. Coba, banyak yang sering mendebat ayat ini. Lukas 14 ayat 26. Lukas 14 ayat 26. Sudah? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Wow. Gimana nih? Dua hal. Jika seorang datang kepadaku, artinya apa? Semua orang. Jika siapapun datang kepadaku, saya parafrase. Jika siapapun, if anyone. Artinya apa? Perintah ini cuma buat GBI Damai Sejahtera yang militan. Benar? Enggak, buat semua. Gimana sih? Mentang-mentang kita dipimpin Dr. Paul gitu, yang militan. Artinya ini cuma untuk gereja kita. Enggak, semua. Bos. Ya, semuanya. Puji Tuhan, kita punya ya pemimpin yang militan. Benar gak? Puji Tuhan. Tapi ini berlaku buat semua. Pusing apa bukan pusing? Semua. Dan yang kedua dikatakan apa? Dia harus membenci. Gak bener ini Yesus. Katanya gak boleh membenci. Bahkan buat apa? Buat musuh. Kan gak boleh membenci. Tapi ini di sini dibilang apa? Kalau dia tidak membenci bapaknya, ibunya, dan lain sebagainya. Dia tidak dapat menjadi muridku alias gak bisa ngikut Yesus. Ya. Moderat? Enggak. Moderat? Enggak. Tapi apa sih yang Yesus maksud di sini? Kita bukan aktif membenci. Not actively hating, no. Tapi membenci bila dibandingkan dengan, comparatively. Itu yang dimaksud Yesus.
Kalau kamu mengasihi aku sampai-sampai jika dibandingkan kasihmu denganku daripada kasihmu dengan bapakmu, dengan ibumu, dengan saudaramu. Karena saking tingginya kasihmu padaku. Seakan-akan hubunganmu dengan yang lain itu seperti membenci. Sebenarnya itu yang Yesus katakan. Very drastic. Ya. Tapi apa kita bisa bilang itu fanatik? Apa bisa kita bilang itu fanatik? Bapak Ibu, kalau fanatik, saya jelaskan. Fanatisme itu terjadi kepada seseorang atau sekelompok orang kalau dia menganggap dirinya sangat mengikuti ajaran tertentu sampai dia melihat orang lain, perhatikan, sampai dia melihat orang lain itu tidak sesuai dengan standarnya. Sehingga dia bilang apa? Kamu lebih rendah daripada saya. Itu fanatisme. Kira-kira buat orang Kristen yang mengikut Yesus sepenuh hati, bisa gak dia fanatis? Gak bisa. Kenapa? Balik lagi ke awal. Yang dia ikuti adalah Injil, gospel. Balik lagi, gospel adalah sesuatu yang dilakukan kepada kamu, bukan kamu yang lakukan. Bagaimana bisa orang Kristen fanatik? Gak bisa. Karena dia mengerti Injil. Injil adalah sesuatu yang dilakukan pada kita, bukan apa yang kita lakukan. Maka gak mungkin orang Kristen itu fanatik ngelihat orang lebih rendah daripada dia. Karena bukan kita yang melakukan. Tapi sudah dibayar penuh oleh Yesus. Amin. Drastis, sangat drastis. Yang ketiga, panggilan ini untuk mengikut dia adalah panggilan untuk kita masuk dalam prosesnya Tuhan. Perhatikan ya. Dikatakan ayat 17 balik ke Markus 1 dikatakan mari ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Bapak dan Ibu mengikut ya, following itu bukan kegiatan yang diam. Yesus gak gini loh. Oke, ya hari ini kita ada pelajaran mengikut Yesus. Ya, saya kasih 6 modul. Anda pelajari ya. Ya, dia ngajar gitu. Kayak saya lagi ngajar Bapak Ibu enggak. Yang dilakukan apa? Yuk ikut saya. Ya, yuk ikut saya. Saya pergi kemana kamu ikut. Ya. Karena apa? Murid, kata murid, is literally means, secara harafiah berkata seseorang yang mengikut. Seorang yang mengikut. Pastor Begi coba ke depan. Misalnya Pastor Begi Yesusnya ya. Nah, coba ngadep ke sana. Murid adalah seorang yang berada di belakang. Mengikut sepenuhnya. Mau Yesusnya jalan, dia ikut. Ya, mau Yesusnya nunduk. Ini apa namanya? Nah, nunduk, jalan nunduk, dia ikut terus. Ya, terus berada di belakangnya. Thank you Pastor Begi. That literally, secara harafiah itu artinya murid. Seseorang yang mengikut. Ya. Dan waktu Yesus ngomong ini kepada murid-murid, murid-murid tahu nggak prosesnya apa? Hah? Langsung aja kan, buang jala, tinggalkan ayah, ya, ikut Yesus. Tapi berapa bulan setelah ini, mereka kocar kacir loh, ninggalin Yesus. Ya. Tadi, saya jadi teringat khotbah tadi, ya, tadi siang. Mau dipersiapkan, mau berproses. Tuhan cuma bilang apa? Ikut aku. Jangan lihat kanan kiri. Ya. Ikut aku.
Mungkin rasanya sedih, sakit, atau kok kayaknya jalan buntu gitu ya. Tapi itulah namanya ikut Yesus, ya, mengikut Yesus ya. Oke, ada satu kisah ya, yang ditulis oleh Josh McDowell. Dia nulis ada novel, ini saya ilustrasikan begini, namanya judul novelnya Princess and the Goblin. Kalau ada yang pernah baca, itu buku anak-anak gitu. Ceritanya seorang yang bernama Irene itu dikasih cincin, yang cincinnya itu ada benangnya. Oke? Ada benangnya, dikasih oleh perinya lah gitu. Ini kisah fiksi ya, tapi semoga kita bisa belajar lewat sini. Dan kalau ada goblin, ya goblin itu apa sih? Setan-setan kecil gitu ya, yang mau menyerang dia cukup ikuti benang itu. Ya. Dan ternyata dalam satu kejadian di suatu malam yang gelap, dia lihat goblin-goblin itu mulai menyerang. Dan dia ikuti. Tapi masalahnya benang ini mengarahnya bukan ke dalam rumah. Mengarah keluar. Mengarah keluar. Masuk ke dalam hutan yang gelap. Yang gak ada orang satupun tahu. Oke? Dia ikutin. Tapi perasaannya apa? Perasaannya takut tentu kan. Ya. Kalau dia mundur, benangnya itu hilang. Oke? Kalau dia mundur, dia menoleh ke belakang, benangnya hilang. Tapi kalau dia terus jalan masuk ke hutan, maju terus, benangnya tetap ada. Sampai di satu titik, dia berada dalam satu gua, gelap. Tapi benangnya terus membawa dia masuk. Sampai-sampai dia ketemu teman baiknya gitu ya, yang ternyata sudah terjebak dalam gua itu. Kata temannya, aduh ya, akhirnya kamu menemukanku. Aku udah terjebak di sini selama bertahun-tahun. Ya. Kata temannya, ayo kita keluar. Tapi kata dia, nggak bisa. Ini benang ini selalu membawa aku masuk ke dalam. Kalau aku mundur, benang ini hilang. Dan aku percaya sama benang ini yang menunjukkan aku kepada jalan keluar. Kata temannya, aku udah pernah ke situ. Aku udah pernah masuk dan itu di saat dimana aku hilang. Udah, ayo kita keluar dari gua ini. Nggak bisa. Karena hanya ini satu-satunya. Ya, benang, ya, my lifeline. Ya, tali keselamatanku. Bapak dan Ibu, apa yang bisa kita peroleh dari cerita ini? Jangan lihat kanan kiri. Mungkin ke depan kita nggak tahu, ya Yesus mau menuntun kita kemana sih? Ya. Tapi kalau kita percaya apa yang Dia inginkan, rencanakan dalam hidup kita, ya, itu pasti ya, menuju pada kemenangan. Amin. Nah Bapak Ibu, yang keempat dan yang terakhir, saya katakan panggilan itu walaupun tadi kita sudah bahas, ya sangat berbeda, sangat drastis, berprosesnya juga sakit. Tapi yang terakhir, it's doable, itu bisa dilakukan. Ya. Kita tadi baca Yohanes Pembaptis bahkan dibunuh, mati dibunuh, benar gak? Ya. Tapi kita mau katakan ini, dan kita percaya, kenapa kita bisa lakukan? Karena Yesus sudah melakukannya untuk kita. Karena Yesus sudah melakukannya untuk kita. Satu saja yang mau saya bahas di sini. Tadi ingat waktu Dia memanggil Yakobus dan Yohanes, mereka meninggalkan bapaknya Zebedeus. Bapak dan Ibu, Yesus sudah meninggalkan bapaknya terlebih dahulu untuk kita. Yesus sudah meninggalkan bapaknya untuk kita. Just follow Jesus.
ikuti Yesus. Karena dia sudah melakukan itu semua untuk kita. Niscaya kita lihat ada titik terang di ujung. Saya akan tutup dengan satu kisah. Mungkin ini kisah yang sangat klasik. Bapak Ibu juga mungkin sudah pernah dengar. Kisah di balik himne yang sangat terkenal. I have decided to follow Jesus. Seorang pendeta dari Skotlandia, ya, William Cowan, itu datang ke dalam pedalaman India, ya, di Assam, ya. Kalau sekarang namanya Meghalaya, ya, di India. Di mana di situ dikatakan tidak ada yang kenal Yesus. Ada satu keluarga yang Cowan layani dan kemudian jadi Kristen. Satu keluarga ini kemudian, ya, diserang oleh suku-suku lain atau orang-orang lain dalam desanya. Bapak Ibu mungkin juga sudah tahu bahwa waktu dia ingin dibunuh, dia, istrinya dan anak-anaknya, dia bilang apa? Dia nyanyikan kan itu ya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Dan semua orang-orang di sana mengikuti dia. Enggak gitu ya ceritanya. Enggak. Yang dilakukan apa? Dipenggal kepala anaknya, benar enggak? Dipenggal kepala anaknya. Ditanya lagi, kamu mau enggak tetap mengikuti Yesus? Tapi dia bilang apa? Don't none go with me, still I will follow. Don't none go with me, still I will follow. Don't none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Setelah itu, semua baik-baik? Enggak. Istrinya dipenggal. Istrinya mati. Dan kemudian dia ditanya lagi, last chance, kesempatan terakhir, maukah kamu menyangkal Yesus? Terakhir dia katakan apa? The world behind me, the cross before me. Dia sudah lihat salib itu di depan. Lihat Bapak Ibu, waktu kita mengikut Yesus, kita nggak lihat lagi dunia, kita lihat salib. Bapak dan Ibu, mungkin ya apa ya, firman ini sudah Bapak Ibu dengar berkali-kali. Tapi saya percaya, kalau kita mau ambil keputusan, kalau kita mau ambil keputusan, kita semua berproses, Bapak Ibu. Saya berproses, Bapak Ibu yang di depan ini berproses. Ya, para pendeta, pastor-pastor ini berproses. Tapi kalau kita terus ikut Yesus, jangan lihat kanan kiri. Niscaya, kita tetap lihat salib. Kita tinggalkan semua luka, semua masa lalu kita, kebiasaan buruk kita. Kita tatap ke depan. Kita lihat Yesus yang sudah melakukannya untuk kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kami percaya Tuhan Engkau yang memegang tangan kami Tuhan. Mengelakkan kami daripada sakit penyakit dan mara bahaya. Kami percaya Tuhan Engkau bersama dengan kami. Immanuel, Allah bersama kami. Dimanapun kami berada, masuk keluar kami diberkati. Tangan-tangan kami diberkati. Kami menjadi berkat
untuk orang-orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan persekutuan-Mu tidak terputus daripada kami Tuhan. Kami terus mengandalkan Engkau dan tangan-Mu yang kuat yang menggendong kami Tuhan. Terimalah berkat, terimalah penyertaan Tuhan sekarang dan sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ibadah sudah selesai. Puji nama Tuhan. Sampai kita ketemu dalam kesempatan lainnya. God bless you. Tuhan berkati.